selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur atas hari yang baru pagi hari ini dan nafas kehidupan yang kami terima di pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami beraktivitas menjalankan kegiatan kami di sepanjang hari ini, kami rindu untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami boleh pengertian akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema mengenal Tuhan dengan benar dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca ayat 3 sampai yang ke-6 saja. Demikian firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengatakan bahwa kehidupan kekal tidaklah dimulai ketika kita mati dan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dimulai ketika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Rasul Yohanes mendorong orang-orang percaya kepada Kristus dan yang telah menjadi anak-anaknya untuk belajar mengenal Allah dan wajib hidup sama seperti Kristus. Mengenal berarti kita tahu siapa Dia dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Mengenal Allah berarti kita tahu siapa Allah dan apa kehendak dan perintahnya bagi kita. Kata mengenal dalam bahasa Yunani memiliki makna memahami atau mulai mengenal karena pengalaman yang berkelanjutan. Kata mengenal dalam bahasa Yunani ginosko yang dipakai oleh Yohanes dalam konteks ini mengandung arti pengenalan yang datang dari pengalaman, yaitu pengalaman menjalani hidup bersama. Jadi orang yang mengenal Allah adalah orang yang memiliki persekutuan yang baik dengan Allah. Pengenalan yang berkelanjutan akan Tuhan dalam pengalaman membuat kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat 4 mengatakan, barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kata kebenaran menyatakan realitas Allah yang disalurkan dan diwahyukan dari firman ilahi. Kemudian kata perintahnya mengacu kepada perintah perjanjian baru yang adalah perintah Tuhan Yesus yang diberikan secara langsung olehnya melalui para rasul. Semakin kita mengenal Dia di dalam pengalaman, semakin kita menuruti perintahnya. Yohanes memaparkan bahwa seorang yang mengenal Allah tidak berarti hidupnya sama sekali bebas dari dosa. Orang yang mengenal Allah justru adalah orang yang menyadari kelemahan dan dosanya. Orang yang mengenal Allah bisa saja pernah jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak lagi hidup di dalam dosa. Ketika orang mengenal Allah jatuh ke dalam dosa, ia tidak perlu menyembunyikan dosa itu, tetapi dengan jujur mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah dan memohon pengampunan kepada Yesus Kristus sebagai pengantara dirinya dengan Allah. Saudara, lalu seperti apa karakteristik orang yang mengenal Allah? Menurut firman Tuhan hari ini yang kita baca ada 2 karakteristiknya. Yang pertama, melakukan perintah. Artinya, seluruh perintah Kristus merupakan nilai tertinggi dalam kehidupan orang yang mengenal Allah. Segala tindak tanduknya harus berdasarkan firman Allah.
Kedua, hidup sama seperti Kristus. Hidup sama seperti Kristus tidak semata-mata menjiplak apa yang pernah dilakukan oleh Yesus, seperti melakukan mujizat atau disalibkan. Hidup sama seperti Kristus adalah melakukan prinsip hidupnya, yaitu hidup mentaati dan melayani Bapa dengan cara melayani sesama. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang benar-benar mengenal Kristus dalam kehidupan kita? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang boleh kami baca, kami renungkan. Kami belajar untuk memahami kehendak-Mu. Berikan kami pengenalan yang benar akan Tuhan melalui pengalaman-pengalaman kami sehari-hari. Kami mohon ampun kepada Tuhan kalau dalam perjalanan kehidupan kami banyak hal yang kami lakukan yang mendukakan hati Tuhan, baik melalui perkataan perbuatan kami yang tidak bersesuaian dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.